Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa renungkan dalam hidup kita. Yang pertama, Yesus mengundang kita untuk benar-benar mengimaninya secara benar. Ya. Mengimani Tuhan berarti mengakui Dia sebagai penebus, sebagai Sang Juru Selamat kita. Dan pengakuan akan Kristus, pengakuan akan Sang Mesias dinyatakan di dalam karya pewartaan kita, di dalam kesaksian hidup kita, dan di dalam setiap karya-karya hidup kita. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan, tetapi saya tidak bisa mewartakan, saya tidak bisa memberikan kesaksian, dan saya tidak bisa menyatakan karya Allah dalam hidup. Oleh karena itu, Yesus hari ini mengingatkan kita, pengakuan iman kita kepada Allah itu harus benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai putra Allah yang telah menebus manusia. Bahwa sekali Yesus wafat di kayu salib, penebusan itu terus senantiasa diberikan kepada manusia sampai akhir zaman. Dan penebusan itu hanya akan terjadi jika manusia merespon. Itu penting. Lalu bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup manusia? Mengapa perlawanan, pengingkaran terhadap Roh Kudus itu tidak bisa memberikan kita satu keselamatan? Roh diutus Bapa kepada manusia. Dan untuk apa? Roh itulah yang akan menguduskan dan menyucikan manusia. Roh itu yang akan menguduskan dan menyucikan seluruh karya manusia. Sehingga dengan demikian, barang siapa yang menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, yang menghujat atau ia menolak kekudusan. Kalau kita berbicara buah-buah roh saja, yang pertama adalah kasih. Orang yang tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki Allah. Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Deus Caritas Est. Dengan tidak memiliki buah roh saja, kita sudah tidak bisa diselamatkan. Masih banyak buah-buah roh yang bisa kita lihat selanjutnya. Tapi intinya, buah roh yang pertama saja, penolakan terhadap buah roh yang pertama aja, penolakan terhadap Allah. Kalau kita tidak bisa mewujudkan buah roh yang pertama saja, yaitu kasih, kita sudah menolak Allah. Sebab Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang kesaksian hidup. Bahwa setiap orang yang mengakui Allah sebagai Bapa yang telah menciptakan manusia,
yang mengakui Putra sebagai penebus dan mengakui Roh Kudus sebagai Allah yang akan mengudus dan menyucikan karya kita, maka seseorang tidak pernah khawatir dan takut akan hidupnya. Dan setiap orang yang sudah memberikan pernyataan pengakuan iman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus tidak pernah khawatir akan segala ancaman dan tantangan yang ia hadapi, teristimewa tantangan iman. Sebab ia tahu, ia tidak berjalan sendiri di dalam perjalanan iman, dalam ziarah iman. Allah menyertai manusia. Sebab Roh Kudus yang diutus Bapa melalui Putra adalah Roh yang akan menyertai manusia di dalam seluruh kehidupan dan karya manusia. Oleh karena itu, seseorang yang menyatakan dan mewartakan tentang kebenaran Allah, sesungguhnya Roh Kuduslah yang berbicara. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari biarkanlah Roh Kudus itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mencintai sesama, bagaimana kita mencintai seluruh karya ciptaan Allah. Biarlah Roh itu yang akan menuntun dan membimbing kita untuk terus bersatu dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menguduskan hidup kita dalam seluruh karya-karya dan kesaksian hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.